Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida Suhendri Nur Putri dengan NIM 2010912220012. Dalam video kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai visi, misi, tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, FKULM, dan juga PSKM FKULM, serta Mirasel dan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada visi dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Yang kedua, ada visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di bidang lingkungan lahan basah. Yang ketiga, ada visi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Selanjutnya yaitu visi dari Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kabuting atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan juga luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, bidang industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau nasional ataupun internasional. Selanjutnya, visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Apa aja nih visi dari Fakultas Kedokterannya? Langsung aja ya. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di bidang lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang lingkungan lahan basah. Lanjut lagi ya. Selanjutnya ada visi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran. Ada 4 visi dari program studi ini loh. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence based yang bermutu tinggi, kreatif, inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan masyarakat khususnya di bidang lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan juga pemerintah. Berdasarkan 8 misi dari Universitas Lambung Mangkurat, maka terdapat tujuan dan visinya loh. Yang pertama
yaitu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di UNLAM, meningkatkan relevasi program pendidikan di UNLAM, meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan UNLAM, meningkatkan akreditasi prodi dan institusi, mendorong pembangunan pusat unggulan UNLAM yang lebih maju, meningkatkan jumlah doktor dan jumlah guru besar di UNLAM, mewujudkan keunggulan UNLAM dalam bidang penelitian sebagai salah satu unsur daya saing khusus, membangun identitas UNLAM dalam penelitian dan pengembangan iptek, meningkatkan status Lemlit UNLAM dari klaster media ke mandiri, mendorong program penelitian yang lebih mendalam dan kompetitif. Tujuan misi 2 yaitu meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu yang belajar di UNLAM sebagai bentuk tanggung jawab UNLAM terhadap masyarakat dan untuk memutus rantai kemiskinan, memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat, dan meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi. Tujuan misi 3, meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika UNLAM, meningkatkan sumber pendapatan atau income generating untuk memperbesar PNBP UNLAM, meningkatkan citra dan daya saing UNLAM melalui capaian akreditasi institusi A pada tahun 2018, memperluas jaringan pasar untuk alumni UNLAM sehingga lebih cepat memperoleh pekerjaan atau memperpendek masa tunggu. Tujuan misi 4, meyakinkan sivitas akademika UNLAM dan pemangku kepentingan lainnya bahwa manajemen UNLAM dikelola secara profesional, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, mereformasi pengelolaan keuangan, menjamin transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia, menjamin keadilan dan pengelolaan sumber daya dari universitas. Tujuan misi 5, meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran, meningkatkan kualitas penelitian, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan jumlah publikasi paten dan HKI. Tujuan misi 6, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar inti organisasi dalam lingkup UNLAM, meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi, mengoptimalkan peran seluruh sivitas akademika dalam peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan misi 7, meningkatkan kerjasama semua sumber daya manusia dalam lingkup UNLAM, meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia di UNLAM, membangun budaya kerja yang kondusif, disiplin, jujur, amanah, dan menghargai waktu, dan juga meningkatkan kinerja sumber daya manusia di UNLAM. Tujuan misi 8, tersedianya rencana areal pembangunan kampus UNLAM masa depan setelah 2025 seluas minimal 500 hektar. Tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ada 5 tujuan. Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan ilmu kesehatan masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan juga pertambangan. 4. Terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. 5. Terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan ini terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua
tujuan pendidikan. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu tujuan umum terlebih dahulu ya. Langsung saja. A. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. B. Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi, kreatif, inovatif, baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pengembangan kesehatan masyarakat. C. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lingkungan lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah A. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang mencakup 1. Menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. 2. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Selanjutnya ada Mirasel. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kerja kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Mirasel atau Manager, Inovator, Researcher, Apprentice, Komunitarian, Leader, dan Edukator. Berdasarkan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional tersebut, maka profil lulusan program studi kesehatan masyarakat atau PSKM FKULM adalah sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, inovator, peneliti, mengambil keputusan, komunikator, pemimpin, dan pendidik di bidang kesehatan masyarakat serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan melalui 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analik atau assessment skills. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. 5. Mampu melakukan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. 8.